Oke, standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam planters. Perkenalkan, nama saya Khairul Rusni, NIM 240101041 dari kelas BDP 2B, kelompok 5 dalam kelompok penyiapan lahan di perkebunan, yang dimana kelompok saya terdiri dari saya sendiri, kemudian ada Radika Dwi Lesmana, Samuel Rado Marbun, dan Boy Saat Parulian Samosir. Nah, dalam video kali ini saya akan memberikan cara atau pengertian tentang pengajiran. Saya akan memberitahu kepada teman-teman tentang apa itu ajir, bagaimana cara kerjanya, fungsinya, dan bagaimana pelaksanaannya. Oke, tonton terus videonya, let's go. Oke teman-teman, dalam melakukan pengajiran, itu pengajiran dibagi menjadi dua. Yang pertama ada ajir induk dan ajir anak. Nah, di samping saya ini ada ajir induk. Ajir induk ini fungsinya apa sih? Nah, ajir induk ini berfungsi sebagai patokan utama, yang dimana ini akan menentukan kerapian dari suatu barisan tanaman kita. Nah, kemudian di sini ada yang namanya ajir anakan. Nah, ajir anakan ini berfungsi sebagai patokan, yang dimana akan kita jadikan sebagai lubang tanaman pada tanaman kita. Oke teman-teman, bisa kita lihat semuanya. Kami baru saja selesai melakukan yang namanya pengajiran. Nah, di sini saya akan sedikit memberikan cara bagaimana tentang pengajiran. Nah, sebelum kita melakukan pengajiran teman-teman, ada hal yang perlu kita persiapkan, yaitu alat dan bahan. Yang pertama itu adalah untuk bahan sendiri itu, teman-teman, untuk bahan ajir yang pertama itu ada bambu. Kemudian kalau memang tanahnya tidak bisa ditancapkan, kita bisa pakai media seperti ini sebagai alternatif. Kemudian kita perlu persiapkan seperti meteran, tali, kemudian kompas, dan parang ataupun pisau untuk memotong bahan ajir. Nah, sebelum kita melakukan pengajiran teman-teman, kita sentuhkan dulu titik awal kita akan meletakkan ajir. Nah, perlu teman-teman ketahui, ajir induk ini memiliki arah utara ke selatan. Nah, setelah kita menentukan titik awal untuk kita mencapai ajir induk, kita tarik meteran sepanjang 3 meter ajir anakan. Nah, ajir anakan ini teman-teman memiliki arah timur ke barat. Nah, ajir induk ini teman-teman, dia biasanya terletak di batas-batas lahan, batas awal dan batas akhir. Nah, tapi teman-teman perlu digarisbawahi bahwa ketika kita melakukan pengajiran dengan luas lahan yang sangat luas, contoh 1 km, dan kita tidak bisa melihat ajir yang sudah berada di ujung, kita bisa melakukan penambahan ajir dimanapun yang kita butuhkan. Jika kita tidak bisa melihat ajir yang ada di ujung, kita bisa melakukan penambahan ajir. Oke teman-teman, di sini saya akan memberitahu pada teman-teman sekalian seberapa jauh sih jarak yang kita perlukan untuk menanam ajir anakan. Dan sini ada rekan-rekan saya yang sedang melakukan pengukuran. Dan sini jarak ajir anakan pertama kedua itu berjarak sekitar 3 meter. Nah, sedangkan untuk ajir induk itu berjarak sekitar 7 meter. Bisa lihat teman-teman. Ya, oke teman-teman, bisa teman-teman sedang lihat di belakang saya. Ini adalah pengajiran yang telah selesai kami laksanakan di lahan kami. Total ajir yang kami gunakan itu ada 40 ajir yang terdiri dari 8 ajir induk dan 30 ajir anakan. Bisa teman-teman lihat sekalian, inilah hasilnya. Oke teman-teman, mungkin sedikit saja yang bisa saya sampaikan tentang pengajiran, fungsinya dan bagaimana pelaksanaannya. Jika ada salah kata dan penyampaian dalam sebuah materi, mohon maafkan saya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, dan mungkin akan ada sedikit penambahan dari rekan saya, yaitu Boy Saat Parulian Samosir. Pada Bapak Boy Saat Parulian Samosir, saya persilakan dengan hormat. Halo Sobat Planters, perkenalkan nama saya Boy Saat Parulian Samosir. Saya perwakilan dari kelompok 5. Di sini saya akan menjelaskan cara untuk mengajir di lahan perkebunan. Selanjutnya, cara mengajir itu sebelum kita melakukan pelaksanaannya, kita harus mempersiapkan alat dan bahannya. Alat
Berat dan bahannya itu yang penting adalah ajir induk yang tingginya lebih kurang 1 meter, kemudian ajir anak yang tingginya itu lebih kurang 70 cm. Kemudian kita menggunakan tali, menggunakan meter, dan menggunakan kompas untuk menentukan arah mata angin. Kemudian ajir induk ini terletak ke arah utara dan ke arah selatan. Arahnya itu kalau misalkan kita di arah mata angin itu vertikal. Kemudian untuk arah ajir anakan ini terletak pada horizontal, dimana dia terletak ke arah timur dan barat. Baik, pada pengajiran itu kita pertama itu melakukan namanya memancang patok ajir induk yang tadinya terletak antara utara dan selatan. Ajir induk ini bisa kita letak di mana kita posisi kita tidak terlihat lagi. Artinya apa? Pada saat kita letak ini di ujung lahan yang kita ajir dan tidak terlihat lagi di tengah-tengah, maka kita bisa menambahkan ajir induk di mana posisi kita bisa terlihat lagi. Misalkan kita tidak terlihat lagi dari sini ke arah sana, maka kita membuat ajir induk di sini lagi untuk melihat dari sana ke arah lurusnya ajir anakan yang akan kita tancapkan nantinya. Oke, setelah kita menancapkan ajir induk dari posisi ujung ke ujung, maka kita melakukan tarik lurus tali dari ujung sini ke ujung sana. Lalu kita mengukur dari ajir induk yang pertama ke ajir anakannya berjarak 3 meter. Begitu juga seterusnya 3 meter sampai ke ajir induk di ujung. Oke. Ajir induk itu dari ajir induk 1 ke ajir induk ini kemudian ke sana itu berjarak antar ajir induknya itu berjarak 7 meter. Kemudian apa sih gunanya ajir induk ini? Ajir induk berfungsi untuk meluruskan ajir anakan agar tidak menyimpang. Boleh kita lihat dari ajir induk ini ke ajir sana yang di ujung itu pasti lurus. Jadi kalau misalkan ajir anakannya ada melenceng, bisa kita perbaiki. Misalkan ajir anakannya terletak di sini dan kita lihat dari ujung ke ujung terdapat ada yang menyimpang, kita bisa memperbaikinya sehingga ajir anakan yang kita buat sebagai nantinya untuk lubang tanam bisa lurus dan rapi. Oke. Ajir induk ini bisa juga sebagai lubang tanam. Mengapa? Karena dalam perkebunan, dalam pengajiran itu bisa berguna untuk efisiensi ajir-ajir lainnya, sehingga kita tidak memerlukan ajir-ajir yang terlalu banyak, karena jarak dari ajir indukan ke ajir anakan berikutnya itu berjarak sama ke ajir anakan berikutnya. Sekian yang dapat saya sampaikan, lebih kurangnya kelompok kami mohon maaf. Terima kasih.